badan saya panas 38,5. Biasanya kalau masih ada celah, di celah-celah ini kita tutup lagi dengan plester. Dipersembahkan oleh Saya Dr. Rosa Marlina, salah satu dokter paru di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Pasien kita berapa hari ini? Ya, Rosa ganti baju dulu ya, oke. Kali ini kita akan melihat keseharian saya dalam melaksanakan tugas di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Rumah Sakit Sulianti Saroso. Gimana kabarnya? Baik. Benjolannya mana? Maaf ya Pak ya. Ambil napas panjang, buang. Nanti Bapak di ronsen di 2,4 nih Pak. Ini bulan 10, nanti kita ulang lagi ya Pak ya. Tiap hari ya obat TB-nya ya. Mas Suster Hindun ya. Pagi Bu Sri. Pagi. Mana bajunya Bu? Ya. Makasih ya Bu. Ya, ini perangkat ketika kita mau ke poli COVID. Jadi poli COVID itu di Sulianti Saroso adalah poli di mana pasien yang sudah pernah dirawat itu kontrol. Jadi karena pernah dirawat ya dianggap sudah infeksiusnya sudah turun sehingga kita memakai APD level 2. Jadi pakai gaun bedah aja dan N95. Ini gaun, jadi tidak selengkap memakai hazmat. Ya, jadi inilah APD yang digunakan bagi kami dokter-dokter di Rumah Sakit Sulianti Saroso, terutama untuk melayani pasien di poli, yang khususnya di poli COVID. Di poli COVID biasanya dokter paru, kita bersama dokter rehab medik. Gimana Mbak, pasiennya udah dipanggil semua? Berapa pasien kita? Ayo, mari yuk. Ada yang dirasa nggak selama dirawat? Ya. Keluarga juga sehat. Bapak waktu pulang kemarin posisinya udah masih positif apa? Negatif. Udah negatif ya? Nggak ada keluhan sama sekali ya Pak? Alhamdulillah ya. Udah negatif 2 kali tuh. Ya udah bagus Pak. Alhamdulillah. Terus. Mana coba ronsennya? Ya Pak, ini gambaran ronsen dada Bapak. Jadi paru yang bagus, gambarannya hitam bersih. Ini Bapak ada bercak nih, yang putih-putih ini harusnya hitam kayak gini. Nah, setelah diobatin, bercaknya udah berkurang ya, udah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Udah 2 kali negatif, nggak perlu swab lagi. Bapak ini ada resep ya untuk minum obat di rumah. Nah,
Kan Bapak sudah 2 kali negatif, tapi kita ketahui COVID itu kan penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Tetap harus dilakukan protokol kesehatan ya Pak ya. Ini Dokter Dalla, dokter rehab medik yang akan memberikan pelatihan bagaimana yang akan dilakukan kalau di rumah. Silakan Pak. Ya. Setelah selesai pelayanan Policovid, APD-nya kita buka. Ini ada ruang khusus pelepasan APD. Jadi semua APD di sini adalah sekali pakai ya, sudah digunakan langsung dibuang. Juga tempat pembuangannya, tempat hampanya khusus untuk tempat sampah yang infeksius. Setelah selesai APD-nya dilepas, semuanya mandi bersih untuk melanjutkan lagi pekerjaan yang lain ke ruang IGD. Ayo Mbak, ayo kita masuk Pak. Siapin Mbak Yunaninya mana? Kalau karena yang akan kita visitkan atau kita akan lakukan pemeriksaan adalah pasien infeksius COVID-19, jadi kita APD-nya APD lengkap atau yang dikenal sebagai APD level 3. Ya, kalau di ruang APD yang level 3 ini kita ada petugas IPCLN yang menyiapkan APD kita dan melihat apakah APD kita sudah benar dipakainya atau tidak. Nah, baju hazmat yang akan kita pakai bila kita visit atau pelayanan pada pasien yang infeksius ya. Jadi dari kepala sampai ujung kaki itu kita tertutup ya. Setelah memakai baju, kita seperti biasa memakai sarung tangan pertama. Kemudian kita memakai tutup kepala. Kita pakai pelindung mata sebelumnya karena sering berembun, biasanya sudah dibersihkan dulu dengan sampo. Setelah memakai pelindung mata, kita tutup kepalanya. Biasanya kalau masih ada celah, di celah-celah ini kita tutup lagi dengan plester. APD kita sudah lengkap nih ya. Kalau sudah tertutup semua, baru kita pakai visor atau penutup wajah. Ya, ini sudah lengkap APD-nya dari kepala sampai ujung kaki. Memakai sarung tangan terakhir, di mana nanti setiap kita periksa pasien, ini sarung tangannya akan kita lepas. Jadi setiap pasien sarung tangannya sarung tangan baru. Ya, kita akan masuk ke ruangan. Yang pertama, ruangan pasien yang masih curiga, jadi belum ada hasil swab.
Yang kedua, pasien yang sudah terkonfirmasi. Jadi, ini pasien suspek. Bapak, saya Rosa, dokter paru. Gimana yang dirasa? Nyeri dada, batuk ada nggak? Batuk baru ada. Meriang? Meriang ada? Panas Nggak ada. Di nafas panjang. Wah. Tadi udah di swab kan? Mudah-mudahan hasilnya negatif ya. Ya gitu ya Pak, kita tinggal dulu ya. Oke, yang banyak istirahat dulu ya. Bapak, saya Rosa, dokter paru. Gimana yang dirasa? Yang dirasa mual, Mual. terus meriang yang paling jelas ya. Meriangnya, demamnya udah berapa hari? Seminggu juga. Seminggu Baru juga. Kalau batuk, sesak, nyari dada ada? Ada. lagi panas. Apanya? Badan saya panas 38,5 tadi. Tadi ya. Pokoknya Bapak tenang, istirahat ya. Nanti udah dikasih obat, tinggal kita tunggu penyesuaiannya ya. Gitu ya Pak, semangat ya. Kalau dilihat di ruang perawatan, kita tidak pernah pasien kita itu sedikit. Jadi kita setiap hari seperti di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini belum pernah ada ruang rawat yang kosong. Jadi kesininya juga pasien yang dirawat itu pasiennya sudah berat-berat. Jadi tetaplah untuk pencegahan itu lakukan protokol kesehatan. Itu yang wajib kita lakukan untuk mencegah kita tertular COVID-19. Kita akan untuk mandi. Rasa takut itu ada, tapi semangat kita melebihi dari rasa takut kita. Melihat pasien kita sembuh, gimana pasiennya gembira ketika dinyatakan itu dia negatif COVID, itu kita juga ikut gembira. Mana pasiennya? Yang di ruang isolasi. Yang di ruang isolasi itu Bapak Heru. Ya biasanya selesainya aja. Kalau selesainya cepat ya kita makannya ya pasti lewat dari jadwal makan siang sih. Ya untuk tenaga-tenaga kesehatan kita adalah memang pekerjaan kita atau hati nurani kita untuk menolong pasien. Tapi ingat kita harus juga menjaga kesehatan kita. Dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.